pendidikan untuk orang tua peserta didik, Bapak, Ibu guru, serta sahabat kampus Santa Maria Jakarta. Saat ini, para peserta didik kampus Santa Maria masih harus belajar di rumah secara penuh, yang karena status kota Jakarta berada dalam zona merah, maka tetap melaksanakan belajar dari rumah. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak walau di tengah pandemi dewasa ini, karena pembelajaran tatap muka di sekolah dapat meningkatkan risiko penyebaran COVID-19. Untuk yang sudah kangen dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru, harus sabar dulu ya, karena risiko tertular COVID-19 masih sangat besar. Kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kita semua. Mari kita simak himbauan Ketua Yayasan Nitya Bakti berikut ini. Selamat pagi anak-anak KBTK, SD, SMP, SMK Santa Maria, Bapak Ibu, orang tua murid, dan seluruh warga kampus Santa Maria. Kita selama 1,5 tahun kita belajar dari rumah karena pandemi COVID-19. Saat ini kita telah mengakhiri tahun ajaran 2020-2021. Kita akan mempersiapkan tahun ajaran 2021-2022. Namun situasi pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi anak-anak jangan pernah menyerah, karena kita akan terus survive kalau kita tetap semangat belajar. Pada tahun ajaran 2021-2022, pemerintah telah menghimbau sekolah akan belajar tatap muka. Akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan untuk anak-anak yang akan belajar tatap muka, syaratnya adalah mendapat izin dari orang tua. Jadi bagi anak-anak yang mendapat izin dari orang tua untuk belajar tatap muka, sekolah telah menyiapkan protokol kesehatan yang ketat agar pembelajaran dapat berjalan dengan aman, sehat, dan tetap kuat. Untuk itu harus memperhatikan, pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan kelima, menjaga atau menghindari mobilitas. Dengan kita memperhatikan 5M, maka kita akan terhindar dari terpaparnya COVID-19. Oke anak-anak yang sudah mendapat izin orang tua, selamat datang di kampus Santa Maria. Bapak Ibu guru, suster sudah merindu kehadiran anak-anak. Selamat datang, Tuhan memberkati. Nah, bagaimana dengan kampus Santa Maria Jakarta? Jika nantinya diizinkan dan sudah memenuhi standar kesiapan pembelajaran tatap muka, kampus Santa Maria apabila sudah diizinkan dan bisa memulai pembelajaran tatap muka, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, apa dan bagaimana prosedur yang harus disiapkan kampus Santa Maria Jakarta untuk memulai pembelajaran tatap muka? Yuk kita simak bersama protokol kesehatan kampus Santa Maria Jakarta. Prinsip pembelajaran tatap muka di era new normal terkait pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan yang menjadi prioritas utama bagi segenap warga kampus Santa Maria Jakarta. Kampus Santa Maria Jakarta tidak menerima tamu dari luar negeri selama masa pandemi COVID-19. Protokol ini wajib diikuti oleh warga kampus, yaitu peserta didik, guru, karyawan, orang tua murid,
pengantar maupun tamu yang hendak memasuki area kampus Santa Maria Jakarta. Area kampus merupakan area wajib menggunakan masker dan face shield. Sebelum memasuki gerbang sekolah, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan di pintu masuk Jalan Batu Tulis dan pintu masuk Jalan IR Haji Juanda. Satpam melakukan screening awal terhadap tamu, pengantar dan penjemput yang masuk ke kampus Santa Maria Jakarta dengan mengukur suhu tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius dan penyemprotan di bilik sanitizer. Khusus pengantar hanya boleh mengantar sampai di batas pengantaran. Kemudian peserta didik, guru, dan karyawan masuk melalui alur yang telah ditentukan. Guru piket menyambut setiap warga kampus pada pintu masuk sesuai dengan alur yang telah dibagi. Berbaris sesuai dengan alur dan mengikuti pemeriksaan suhu dan pemantauan kesehatan singkat setiap hari sebelum pembelajaran tatap muka di gerbang sekolah. Pemantauan kesehatan akan dicatat pada kartu pemantauan kesehatan. Jika terdapat warga sekolah yang memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, wajib dipulangkan oleh guru. Guru akan menghubungi orang tua untuk menjemput siswa tersebut. Guru piket melakukan penyemprotan pada telapak sepatu, tas, dan barang bawaan lainnya dengan cairan disinfektan. Wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan hand sanitizer sebelum memasuki gerbang dan ruang kelas. Untuk tamu, wajib mengikuti protokol kesehatan di kampus Santa Maria Jakarta. Kampus Santa Maria Jakarta telah menyediakan beberapa titik wastafel untuk mencuci tangan bagi warga kampus Santa Maria dan tamu yang terletak di sebelah kanan gerbang masuk, di depan ruang tunggu, dan tersebar di setiap unit. Tersedia juga hand sanitizer di setiap pintu masuk area sekolah, di unit KB, TK, SD, SMP, dan SMK. Juga di setiap galeri, aula, dan ruang belajar lainnya. Lalu, bagaimana jika saat pemeriksaan suhu di awal ada yang bersuhu di atas 37,3 derajat Celcius? Ketika dalam pemeriksaan ditemukan anak bersuhu tubuh tinggi, akan dipisahkan. Ditunggu 5 menit untuk pemeriksaan kedua. Jika diperiksa suhu normal, maka peserta didik tersebut dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Untuk yang suhu tubuhnya tetap tinggi akan dipulangkan, di mana pihak sekolah akan menghubungi orang tua siswa tersebut untuk dijemput. Bapak Ibu, para guru dan warga kampus Santa Maria Jakarta, selanjutnya kita akan melihat bagaimana prosedur pembelajaran tatap muka di kelas. Yuk kita saksikan bersama. Saatnya kita memahami protokol kesehatan yang harus kita pahami, dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Rumah adalah lingkungan terdekat di mana interaksi paling sering terjadi. Apa saja yang perlu diperhatikan dari rumah. Pastikan kesehatan lahir dan batin anak. Apabila ada gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas, jangan biarkan anak berangkat ke sekolah
dan jika anak takut keluar rumah, jangan dipaksakan. Berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dengan tetap menggunakan masker. Hindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang. Yang memiliki kendaraan pribadi disarankan berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua atau wali. Siapkan masker non-medis 3 lapis dan tempat masker kotor. Bawalah bekal makan bernutrisi termasuk perlengkapan makan dan minum. Ingatkan anak untuk sering mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Tidak saling menukar masker atau face shield. Tidak berbagi makanan atau meminjamkan alat makan. Kondisi medis semua warga sekolah harus dalam keadaan sehat. Atau jika mengidap penyakit penyerta atau penyakit bawaan, harus dalam kondisi terkontrol. Lalu saat di dalam kelas, yang perlu diperhatikan adalah jarak belajar di dalam kelas, yaitu 1,5 meter antar siswa. Semua wajib menggunakan masker non-medis 3 lapis. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik. Wajib mematuhi rambu lalu lintas satu arah di lorong atau koridor dan tangga sekolah. Kantin belum boleh dibuka, jadi disarankan untuk semua membawa bekal makanan dari rumah. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler belum boleh dilakukan untuk sementara waktu, tetapi tetap dilakukan aktivitas fisik di rumah ya. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh bidang mata dan mulut. Serta menjaga etika batuk dan bersin. Tutupi dengan siku atau tisu. Jangan menggunakan telapak tangan, tetapi gunakan siku bagian dalam. Gunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi, dan dilarang meminjam peralatan. Jika badan terasa kurang sehat, segera melapor kepada guru. Setelah pembelajaran berakhir, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum meninggalkan ruang kelas. Keluar ruang kelas dan sekolah dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Apabila dijemput orang tua, penjemput menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak. Peserta didik KB, TK, SD kelas 1 dan kelas 2 akan diantar oleh guru ke pintu keluar. Bila pulang sendiri, harap diingatkan untuk jaga jarak dan tidak bergerombol. Selama perjalanan pulang, tetap menggunakan masker dan tetap jaga jarak 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mulut, dan mata. Bersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Sesampainya di rumah, lepas alas kaki. Letakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut. Bersihkan diri dan ganti pakaian. Rendamlah dengan deterjen sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan secara rutin pakai sabun. Jika mengalami gejala demam, batuk, sepulang dari sekolah, segera dapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Jika terdapat warga sekolah yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, maka harus melaporkan kepada kepala sekolah serta meminta warga sekolah tersebut
untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi warga sekolah harus dipantau dan dilaporkan setiap hari pada kepala sekolah. Hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga sekolah direkap dan dilaporkan setiap hari kepada kepala sekolah. Kepala Satuan Pendidikan memonitor absensi warga sekolah, peserta didik, guru, tata usaha, karyawan. Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, maka disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Tersedia layanan unit kesehatan sekolah atau UKS dengan bantuan tenaga perawat, dokter umum, dan dokter gigi. Tersedia kotak sampah untuk masker bekas dan memusnahkannya setiap hari. Kegiatan yang mengumpulkan banyak orang secara tatap muka seperti pertemuan orang tua murid dan masa orientasi sekolah tidak diizinkan. Area bermain akan ditutup selama pandemi COVID-19. Nah, untuk orang tua atau wali siswa harus memeriksa kesiapan kesehatan lahir dan batin anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jika orang tua menilai siswa belum siap, maka orang tua boleh loh memutuskan bagi anak-anak untuk tetap belajar dari rumah dan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala sekolah. Walaupun kampus Santa Maria Jakarta sudah mempersiapkan panduan pola pembelajaran tatap muka secara matang, keterlibatan masyarakat juga tetap harus diperhatikan, terutama para orang tua, guru, karyawan, kepala sekolah, para pelajar, dan juga masyarakat sekitar. Ayo tetap ikuti protokol kesehatan yang ada agar seluruh warga kampus Santa Maria Jakarta selalu sehat dan selamat. Bapak Ibu, orang tua peserta didik, para guru, dan warga kampus Santa Maria Jakarta, semua ini bukan kompetisi. Kita bukan sedang berlomba agar bisa memulai pembelajaran tatap muka. Arahan ini dibuat agar kampus Santa Maria Jakarta dan juga warga sekolah benar-benar siap.